Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kita akan belajar mengenai pelaksanaan penelitian sosial dan pengolahan analisis data. Ya, sebelum belajar, Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi inti. Pada KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Lalu KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lalu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada kompetensi dasar 3.4, memahami berbagai metode penelitian sosial yang sederhana untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Lalu untuk indikatornya 3.4.1, peserta didik mampu mendeskripsikan penelitian sosial dalam metode penelitian sosial. Lalu 3.4.2, peserta didik mampu menganalisis proses, pengolahan, serta analisis data dalam metode penelitian sosial. Lalu untuk KD 4.4, melakukan penelitian sosial yang sederhana untuk mengenali ragam gejala sosial dan hubungan sosial di masyarakat. Lalu untuk indikator 4.4.1, peserta didik membuat pelaksanaan penelitian sosial dalam metode penelitian sosial. Lalu indikator 4.4.2, peserta didik membuat laporan hasil pengolahan dan analisis data. Lalu tujuan pembelajaran. Untuk KD 3, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tentang pelaksanaan penelitian sosial dan pengolahan analisis data, diharapkan peserta didik mampu 1. Mendeskripsikan pelaksanaan penelitian sosial dalam metode penelitian sosial. Kedua, menganalisis proses pengolahan dan analisis data dalam metode penelitian sosial. KD 4, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tentang materi pelaksanaan penelitian sosial dan pengolahan analisis data, diharapkan peserta didik mampu 1. Membuat pelaksanaan sosial dalam metode penelitian sosial. 2. Membuat hasil laporan pengolahan data dan analisis data dalam metode penelitian sosial. Ya, jadi materi ini berkaitan ya dengan materi sebelumnya. Jadi setelah semua instrumen penelitian dipersiapkan, dilaksanakan pencarian data di lapangan. Dalam pelaksanaan penelitian sosial, kalian bisa langsung memberikan kuesioner kepada responden untuk diisi. Jika responden butuh pendampingan, maka kalian sebagai peneliti dapat mendampinginya. Lalu kalian seperti misalnya kalian dapat membacakannya, lalu kalian yang mengisi, atau kalian cukup mendampingi responden yang diberikan kuesioner. Lalu dalam mencari data di lapangan, tentunya ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menjaga sikap sopan dan santun pada saat pengisian kuesioner. Jadi menjaga sikap sopan dan santun ini merupakan salah satu hal yang penting ya. Misalnya saat kalian mencari data di lapangan, lalu kalian berpapasan dengan warga, maka kalian dapat tersenyum lalu bersikap ramah kepada warga tersebut. Lalu selanjutnya adalah tidak menanyakan atau bertindak yang menyinggung perasaan. Saat kalian mau wawancarai narasumber, tentunya kalian harus menghindari pertanyaan yang menyinggung narasumber kalian. Misalnya saat
kalian mau mencari data lalu mau mewawancarai seseorang, hindari hal-hal yang dapat menyinggung perasaan seperti tertawa berlebihan, memotong ucapan lawan bicara, lalu gestur badan yang berlebihan. Lalu selanjutnya, semua data yang diperlukan diusahakan diisi oleh responden. Ya sebelumnya udah ibu jelaskan ya, jika ada responden yang butuh pendampingan maka kalian harus mendampingi. Ya pendampingan itu perlu ya, agar data yang kalian butuhkan dapat terkumpul, lalu agar pengisian kuesioner dapat berlangsung secara lancar. Lalu yang terakhir, catat jika ada hal yang penting tentang topik penelitian karena akan menjadi bukti otentik penelitian. Ya, dalam melakukan pencarian data seperti wawancara, maka kalian perlu membawa buku untuk mencatat hasil wawancara kalian, atau kalian dapat membawa alat perekam untuk menjadi bukti otentik penelitian kalian. Ya, selanjutnya kita akan belajar materi hitung-hitungan ya. Ya, pengolahan dan analisis data. Ya, setelah mendapatkan data dari turun ke lapangan, tentunya ya data tersebut masih mentah dan masih perlu untuk diolah lagi. Ya, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membuat buku kode. Apa itu buku kode? Ya, buku kode ini dibuat untuk mempermudah kalian dalam pengolahan data. Buku kode ini dibuat dengan cara mengkode-kodekan data yang telah didapat dengan kode angka. Ya, seperti contoh. Jadi, pada tabel di layar ini terdiri dari kolom, kode, dan keterangan. Misalnya kalian ingin membuat kode jenis kelamin. Misalnya kode 1 untuk laki-laki, lalu kode 2 untuk perempuan. Lalu ya seperti itu ya contohnya. Lalu misalnya kalian ingin membuat kode umur, kode pekerjaan, dan kode-kode lainnya. Ya, selanjutnya yaitu tabel coding. Ya, setelah semua data responden terkumpul, ya kalian dapat membuat tabel coding. Coding adalah menyederhanakan dan mengelompokkan data responden menurut jenisnya. Ya kalian bisa lihat ya di tabel ini. Di contoh tabel yang ibu tampilkan di layar ini yaitu mengenai rentang umur. Misalnya untuk nomor responden 1 berkode 1. Kalian bisa lihat di buku kode yang telah kalian buat. Misalnya kode 1 ini untuk rentang umur kurang dari 35 tahun. Lalu untuk nomor responden kedua misalnya berkode angka 2. Misalnya di buku kode sebelumnya umurnya itu kode 2 yaitu rentang umurnya 35 hingga 40 tahun. Ya, seperti itu ya. Dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah tabel frekuensi. Ya, tabel frekuensi ini digunakan untuk menyederhanakan data menjadi lebih sederhana dan agar mudah untuk dianalisis. Ya, kalian bisa lihat ya contoh yang ibu tampilkan di layar. Misalnya untuk golongan umur. Misalnya nih untuk kolom pertama kurang dari 35 tahun dengan frekuensi 8 dan seterusnya ya, lalu dijumlah. Ya, selanjutnya ya sebelumnya kalian pasti sudah pernah ya belajar statistik sederhana di mata pelajaran matematika. Ya, untuk mata pelajaran ini ibu hanya mengulang sedikit saja ya agar kalian masih ingat, karena dalam pengolahan data khususnya kuantitatif menggunakan ini ya statistik sederhana. Ya, yang pertama itu MEAN. Untuk MEAN itu rumusnya yaitu sigma fx per n. Ya, kita bisa lihat ya keterangannya. F untuk frekuensi, X untuk titik tengah kelas interval, N yaitu jumlah sampel. Ya, ini contohnya ya. Ya contohnya kalian bisa lihat di layar. Ya, ada kolom nilai, kolom X, kolom F, dan Fx. Ya, kalian bisa lihat ya. Jadi untuk mendapatkan nilai Fx,
kalian harus mengkalikan X dengan F. Ya, kalian bisa lihat ya. Contohnya seperti itu. Misalnya untuk nilai 50 hingga 54, nilai X-nya itu 52. Lalu nilai frekuensinya itu adalah 7. Ya, kalian bisa kali ya, 52 dikalikan 7 sama dengan 364. Ya, selanjutnya yaitu modus. Rumus modus yaitu TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Ya, untuk keterangannya, TA adalah tepi atas kelas modus, TB tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, yang C panjang kelas interval. Lalu ada median. Untuk rumus median, TB plus N per 2 dikurang sigma Fx per F dikali X dikali C. Untuk keterangannya, TB adalah tepi bawah kelas median, lalu N jumlah sampel, sigma F jumlah frekuensi kumulatif seluruh kelas sebelum kelas median, lalu F frekuensi kelas median, dan C panjang interval kelas. Ya, jadi setelah membuat statistik sederhana seperti mean, modus, dan median, ya dilakukan tabulasi silang. Tabulasi silang ini dibuat dengan cara memecah lebih lanjut setiap kesatuan dari setiap kategori menjadi 2 atau lebih sub kesatuan. Nah, contoh yang Ibu gunakan adalah misalnya kunjungan siswa kelas 12 ke perpustakaan selama seminggu terakhir berdasarkan jenis kelamin. Ya, jadi di tabelnya ini terdiri dari kolom kategori laki-laki, perempuan, lalu di total ya. Ya, kalian bisa lihat ya, misalnya siswa yang sangat sering berkunjung ke perpustakaan untuk jenis laki-laki berjumlah 10. Lalu untuk perempuan berjumlah 12. Ya, seterusnya ya, kalian masukkan lalu kalian total. Ya, sekian ya materi dari Ibu. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian, yaitu soal esai. Kalian dapat mengerjakannya di kalian harus mengerjakannya lalu dikumpul ya. Ya, sekian materi dari Ibu. Ya, ini ada ya kalimat motivasi dari Nelson Mandela. Ya, kalian bisa baca ya. Ya, sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian atau ada penjelasan Ibu yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.